Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya. Hanya dengan itu kita tetap dapat melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima dan menjadikan ridho Allah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia, termasuk kita yang zamannya 1400 tahun lebih. Tapi alhamdulillah karena hidayah Allah kita dapat meneladani beliau. Pada pagi hari ini kita lanjutkan surat Ghafir ayatnya 13 dan seterusnya ayat 13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatazakkaru illa may yunib. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Huwallazi yuriikum ayatihi. Dia di sini dia Allah yang memperlihatkan kepada kamu ayat-ayatnya. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan menurunkan untuk kamu dari langit rizki, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Hujan itu rezeki. Kalau bumi itu kena air hujan, tumbuh berbagai macam tanaman, itu bermacam-macam rizki yang diberikan Allah pada kita. Wa ma yatazakkaru illa may yunib. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali. Sudah jelas-jelas dah nyoto-nyoto itu kalau orang tidak mendapat petunjuk dari Allah juga tidak bisa paham. Fat'ullaha, seolah-olah kesimpulan karena Allah itu begitu murahnya memberi rezeki pada kita, maka sembahlah Allah. Fat'ullaha mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ikhlas. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Orang-orang mukmin ibadah dengan tekun, dengan ikhlas, itu orang-orang kafir tidak suka. Jadi ayat ini ditujukan pada siapa Kalau Allah memberi rezeki itu kan nggak pilih-pilih ditujukan pada seluruh manusia, baik manusia yang mukmin maupun kafir. Ayat ini ditujukan pada semua itu. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, baik mukmin maupun kafir. Demikian ayat-ayat ini bukanlah bagian atau lanjutan dari kecaman yang ditujukan pada penghuni neraka ayat yang lalu. Kendati demikian, ayat di atas masih memiliki hubungan yang serasi, ada munasabah dengan ayat sebelumnya yang ditutup dengan sifat Allah Al-Aliyu Al-Kabir. Ayat sebelumnya ini kan ditutup dengan Allah itu maha tinggi dan maha agung, maha besar.
itu sudah dijelaskan pengertiannya. Maha tinggi itu jangan diukur dengan power ya, keagungan Allah karena kekuasaan Allah kan begitu ya. Ya, kan di Dubai ada gedung yang tingginya 800 meter, jangan diukur semacam itu karena Allah adalah bukan ya, laisa kamitslihi syai'un, tiada dibandingkan dengan sesuatu. Jadi ayat ini kalau dikaitkan dengan itu masih nyambung ya. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Dialah saja, hanya Allah yang maha tinggi dan maha besar itu yang senantiasa memperlihatkan kepada kamu ya, berbagai macam tanda-tanda, termasuk yang kita alami beberapa minggu terakhir ini, hujan yang diturunkan oleh Allah ya. Yang sebelumnya terasa panas, dengan hujan terasa segar dan menumbuhkan berbagai macam tanaman ya. Baik itu di tanah-tanah yang digunakan untuk pertanian maupun juga taman-taman di kota itu kan lalu jadi segar. Ya, dari waktu ke waktu yang menurunkan pada dasarnya untuk kamu semua rezeki dari langit ini seperti hujan. Ya. Nanti sebentar lagi sinar matahari. Ya, matahari kehidupan itu. Ya, coba kalau ada rumput ditutup dengan genteng itu kan di bawah itu kan mati karena tidak dapat sinar matahari. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali ya, orang-orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang tidak memikirkan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah acuh tak acuh saja. Ya. Jika demikian halnya, ayat-ayat yang diperlihatkan Allah kepada kamu, ya, kesimpulannya apa? Maka sembahlah Allah yang Maha Esa dengan tulus semata-mata kepadanya, ya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai persembahan atau penyembahan kamu itu. Ya, kita sholat dan sebagainya itu ada orang-orang yang tidak suka, itu ada. Ya, kalau saya kecil tuh wong sholat kalau jengkang-jengking gitu kalau orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu sudah tuntunan ya. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat ya, berdiri ya, ruku ya, sujud dan seterusnya. Kalau Nabi melakukan seperti itu, kita jangan membuat yang lain gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ya, huwaladzi yurikum ayatihi, ya. Didahulukan kalimat-kalimat kum ya untuk kamu, ya, sebelum kalimat dari langit bertujuan menekankan betapa nikmat tersebut pada dasarnya diperuntukkan untuk manusia. Ya. Yang berkaitan dengan seperti ini ya, rezeki Allah itu tidak ada yang itu nggak ada, semua kum, jadi untuk kamu semua, tidak pilih-pilih gitu ya. Jadi kalau ada orang ingin kaya sendiri, orang lain biar marat, itu nggak cocok dengan petunjuk Al-Quran gitu ya. Ya boleh saja orang kaya kemudian orang miskin, tapi hubungan antara kaya dan miskin itu tetap harus baik. Yang kaya kalau ada pekerjaan diberikan pada yang miskin mendapat upah gitu. Orang kaya itu nggak bisa kaya sendiri, nggak bisa. Kaya itu mesti jasanya orang miskin. Ya, pabrik itu perlu karyawan. Ya, sawah yang luas itu perlu kuli yang nyangkul. Ya, mesti kita harus sadar yang semacam semuanya harus dapat hidup secara pantas, secara layak. Kalau ada selain manusia yang meraih manfaatnya, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan itu kan meraih manfaat dari turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput, tapi akhirnya binatang itu, binatang yang halal itu kembali pada manusia. Kambing disembelih, diperes susunya, lembu
Ya seperti itu kan. Akhirnya kembali kepada manusia. Ya, masa seperti itu manusia masih belum mau bersyukur, itu kan ya sudah keterlaluan barangkali ya. Jadi ayat di atas mengandung bukti tentang keesaan Allah ya. Seakan-akan Allah berfirman, seandainya ada Tuhan yang harus disembah oleh manusia dan penyembah itu merupakan kesempurnaan juga bagian manusia, maka tentulah menjadi sangat wajar, pantas sekali jika dia Allah memberi petunjuk kepada manusia dengan wujudnya. Ya Allah sekaligus ya, menciptakan manusia itu di dalam kandungan pun sudah ada perjanjian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawab mereka? Ya, roh-roh itu qalu bala, ya. Ya, kami mengakui bahwa engkaulah Tuhan kami. Ya, dalam pikiran manusia juga sebenarnya sudah dibekali itu. Ya, tapi kadang-kadang karena lingkungan manusia bisa meninggalkan ya akidah yang asli fitrah itu. Kullu mauludin yuladu al fitrah, itu sabda Rasul ya. Setiap yang dilahirkan lahir sesuai dengan potensi yang dibawa. Fa abawahu yuhawidanihi ayumajisani ayunasirani. Orang tuanya lah, bapak ibunya menjadikan dia itu pindah, mungkin dari tidak Islam ya menjadi Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Ya, harus kita menjaga fitrah itu. Ya, diri kita, lingkungan kita, anak cucu kita. Ya. Ya, di sini dikatakan ya, memang kalau ya, ada Tuhan selain Allah, pastilah Dia mengutus pula rasul-rasul atas namanya, sebagaimana Sayyidina Ali. Ini kan tidak tepat ya. Jadi Allah itu satu, utusannya mulai Nabi Adam sampai Nabi-Nabi Bani Israel sampai Nabi Muhammad itu yang mengutus satu. Ya. Jadi kalau misalnya pada suatu masa, tapi bisa juga satu masa itu nabinya dua misalnya. Ya, misalnya Nabi Musa dibantu Nabi Harun, tapi yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa yang lain, gitu ya. Ya, jadi oleh karena itu kita harus taat ya pada yang dibawa oleh para rasul. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azimah. Barang siapa mentaati Allah dan taat kepada Rasul, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar. Ya, itu saya kira inti daripada ayat 13 dan 14 ya, kesimpulan dari kemurahannya Allah berikan rezeki, seharusnya kita beribadah pada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya. Ya, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafi'ud darajati Dzul arsy yulqir rauha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yaumat talaq yauma hum barizuna la yakhfa 'alai minhum syai'un liman mulkul yauma lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul adzim. Ya, sifat Allah yang berikutnya di sini, Rafi'ud darajat, maha tinggi derajatnya. Ya, kalau ayat yang lalu kan Al-Aliyu ya. Ini tinggi derajatnya dari sisi yang lain, betul-betul tinggi tapi dari sisi yang lain. Dzul arsy ya, yang memiliki arsy. Ya, istananya ketuhanan, bukan istananya seperti istana negara, bukan. Yulkir ruha min amrihi, yang mencampakkan ruh dengan perintahnya. Ya. Entah itu ruh manusia atau ruh binatang. Ya,
proses kejadian itu kan semacam itu. Roh itu sudah ditiupkan ya berdasarkan hadis Nabi pada ya, bulan keempat ya dari kandungan itu. Oleh karena itu kalau nyelameti orang yang hamil ya saat itulah yang tepat ya, saat ruh ditiupkan pada fetus ya, calon ya, janin calon manusia ya, mencampakkan ruh ya, alqayulqi ya, dengan perintahnya min amrihi ala mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Untuk apa? Ya. Ini mungkin roh yang istimewa ini ya, yang pada nabi-nabi misalnya. Ya, liyung diro yaumat talak, supaya dia ya, hamba yang ditiupkan roh itu memperingatkan tentang hari pertemuan. Ya, laki ayalko bertemu, at-talaqi itu pertemuan ya, saling bertemu hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di hari kiamat gitu ya. Kalau kita sholat itu ya berusaha bertemu ya, dengan menghadap, dengan berdoa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ingin bertemu. Antak budallah ka'annaka taroh. Ya, kalau ihsan itu kalau kamu ibadah pada seolah-olah engkau mengetahui. Fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa berusaha ya mengetahui Allah, sesungguhnya Allah mengetahui kamu. Khusyuk dan tidak khusyuk ya, betul-betul suci pakaiannya ya, badannya dari najis dan hadas, pakaiannya, tempatnya dan sebagainya, itu Allah mengetahui. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul ya, agar sholat kita sah ya. Syarat untuk diterima itu sah ya. Sudah sah pun belum tentu diterima kan gitu ya. Ya, yaumat talak, hari pertemuan tuh hari apa? Yaumahum barizuna, hari mereka nampak dengan jelas. Ya, kita ini nampak jelas baik buruknya. Ya. Taat dan maksiatnya itu nampak pada saat itu. Ya, hari kiamat itu. Ya, masing-masing punya pegang buku kehidupan. Ya, catatannya jelas, ada yang hitam, ada yang merah ya. Ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 5. Itu nampak jelas dari zun. La yakhfa Allah minhum syai'un. Ya, tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersembunyi, semuanya nampak jelas. Welo-welo barang bahasa Jawanya ya. Ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tangannya pernah melakukan apa, hidungnya pernah melakukan apa, itu semuanya itu nampak. Pertanyaannya, limanil mulku yauma, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ya. Kalau di dunia ini ada negara itu mungkin sekarang itu ada 180 lebih ya. Itu ya ada raja, ada presiden kan berkuasa. Tapi pada hari kiamat tidak ada itu presiden, raja, sultan, amir, nggak ada semuanya. Yang ada dijawab di sini, lillahil wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ya, kita harus menggambarkan seperti itu ya. Yang sekarang misalnya di mana-mana kalau ada pilihan mesti ada calon yang tidak satu rebutan gitu ya, yang satu menang yang lain kalah. Itu sudah biasa ya, memang harus begitu. Nggak ono kok presiden loro, rojo loro, malah ruwet gitu ya. Ya, ya nggak ono bupati loro, wali kota loro, satu daerah kan nggak ada ya. Tapi pada saat hari kiamat penguasa
hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ayat yang sudah kita jelaskan tadi menjelaskan tentang Allah, ya, yang harus kita taati karena Allah beri rezeki itu ya. Ketaatan semata-mata pada Allah, tidak pada yang lain. Ayat di atas menjelaskan tentang Allah dengan menyatakan maha tinggi derajatnya, rafi'ud darajat, dul arsy, pemilik aras, ya, yang mencampakkan ruh, yakni mengutus malaikat Jibril. Ya, kata ruh itu memang di dalam Al-Quran itu banyak. Ya. Tapi di sini yang dikehendaki adalah malaikat Jibril. Ya, dengan bawa perintahnya, yaitu wahyu-wahyu kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, apakah Nabi Lut, apa Nabi Yunus, apa Nabi Idris, dan sebagainya itu. Pembawa wahyu ini adalah malaikat Jibril. Ya, tugasnya tidak yang lain-lain, tidak bagi rezeki malaikat Jibril, tapi membawa wahyu. Ya, malaikat itu kan pekerjaannya mesti benernya, gitu ya. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat pada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang diperintah. Ada perang misalnya, kaum muslimin sedikit, musuhnya orang musyrik banyak, diperintah bantu kamu turun, ya berangkat turun malaikat itu seperti itu. Ya, wujudnya bisa macam-macam. Ya, kalau misalnya supaya diobrak-abrik, ya kemah-kemah itu misalnya berupa angin, ya bisa juga berupa hujan lebat sehingga musuh bisa jadi bingung, sehingga bisa dikalahkan. Ya, di antara hamba-hamba yang Allah pilih untuk memberi peringatan, ya, liyungdiro yaumat talaq, ya, memberi peringatan manusia tentang hari pertemuan dengan hasil amalan di dunia, yaitu hari kiamat, yaitu hari ketika mereka nampak dengan jelas semua akan keluar dari kubur tanpa mampu menutup rahasia. Ya, orang dibangkitkan sesuai dengan saat dia melakukan apa niatnya, gitu ya. Ya, orang mati sedang ikhram, tapi dibangkit dalam keadaan ikhram itu. Ya, orang mati pas sujud nanti dibangkit ya semacam itu. Ya, orang mati pikirannya ingin mendolimi orang lain, nanti dibangkit juga semacam itu. Ya, oleh karena itu kita usahakan kita ini selalu berpikiran yang baik, ya. Niat kita ikhlas untuk Allah, berjalan ke masjid pun ya seperti itu. Walaupun misalnya belum sampai di masjid seperti saudara kita Pak Haji Soleh dulu itu ya. Ya insya Allah nanti dibangkit oleh Allah dalam keadaan yang semacam itu. Ya, mau ke sini dikasin kok ditabrak lari, enggak. Insya Allah nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Ya. Ini harus kita yakini. Oleh karena itu ya hati kita, pikiran kita selalu husnudzon, ya. Ya. Berprasangka baik terhadap Allah, terhadap sesama muslim, ya. Ya, di antara kita adalah bersaudara, gitu ya. Kalau sudah begitu pertanyaan tadi, limanil mulkul yauma, milik siapakah kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Lalu mereka menjawab, ya, atau mendengar jawaban bahwa kerajaan dan kekuasaan mutlak adalah milik Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Qahhar, ya, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Itu kalau kita sedang beristighosah, menunjukkan Allah itu akan mengalahkan siapapun. Tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan Allah. Kalau lebih rinci lagi kita lihat kalimah per kalimah, ya. Kalimah rofi', ya, rofi'ud darajat, ya, darajat itu ya darajat, tingkat-tingkat, ini jamak ini ya. Ya, di sini dapat berarti yang maha tinggi. Ya,
di sini ya. Dan jika demikian ia berbicara tentang Allah bukan dari sisi keterkaitannya dengan makhluk. Allah adalah wujud yang maha tinggi, bahkan setinggi-tinggi wujud dalam segala sifat keagungannya. Ya, kalau kuasa ya kekuasaan Allah itu tidak ada yang melebihi kekuasaannya. Ya. Makna ini kalau diartikan semacam itu sejalan dengan sifatnya sebagai Al-Ali yang sudah kita jelaskan ya pada ayat yang lalu. Dapat juga kata Rafi' berarti yang seringkali meninggikan, yakni derajat hamba-hambanya yang dikehendaki. Ya, Nabi Ibrahim dikasih derajat, Nabi Musa, ya namanya ulul azmi itu kan di atas nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh itu ulul azmi. Sama ya, nabinya banyak tapi masih ada yang ditingkatkan. Ya, di kalangan orang-orang yang tekun agama misalnya ya, ada para wali, ada para syuhada. Itu kan tingkatnya di atas yang biasa-biasa begini. Ya. Siapa yang mengangkat, yang meninggikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengangkat derajat itu Allah. Kadang-kadang orang enggak kuat derajat gitu ya. Ya. Banyak itu yang enggak kuat derajat, sudah carikan ustadz ya, yang lain-lain lali, kadang-kadang kan godaan setan. Ya, godaan setan. Santri ini dicekeli. Ya, itu kan nggak kuat derajat ya. Ya, kadang-kadang uang negara dikorupsi itu nggak kuat derajat. Ya. Yang mengangkat jadi menteri dan sebagainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mripate ijo duit negara dijoko ya. Akhirnya lebu penjara kan gitu ya. Ya anehnya penjara Indonesia seperti itu. Ada yang dusel-duselan tapi ada yang di kamar mewah gitu. Ya, ini bahwa keadilan itu hanya Allah ya. Di dunia itu tidak ada keadilan, kezaliman yang banyak. Orang jelas-jelas salah, salahnya besar dikasih tempat yang mewah. Ya. Ya, jadi itulah makna rafi'ud darajat. Ya. Yulqir ruh. Ya. Kata ruh di dalam Al-Quran memang banyak untuk berbagai makna. Di antara lain bermakna sesuatu yang menjadi sumber kehidupan manusia di pentas bumi, yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Ya. Kita ini ada ruhnya. Kalau ruh kita lepas dari diri kita, maka kita mati. Itu juga ruh. Ya. Kata ruh juga digunakan dalam arti wahyu atau malaikat. Ya. Juga dalam arti kesempurnaan jiwa manusia sehingga pemiliknya tidak menyandang sifat-sifat yang buruk. Dan makna-makna yang lain. Jadi kalau kita ketemu dalam Al-Quran ruh, kita lihat ya. Kalimat sebelum dan sesudahnya yang dikehendaki apa ini? Ini malaikat apa ruh dalam arti ya sebagai bagian dari hidup ini, itu kita lihat. Kalau misalnya 4 bulan bayi itu di nafkhur ruh, itu artinya ruh yang menjadikan hidup. Ya. Kalau misalnya 1 bulan dan 2 bulan menurut agama itu belum ditiupkan ruh ya. Tapi kalau orang menggugurkan itu tetap dosa. Ya, makin besar kandungannya, dosanya makin besar. Itu menurut Ghazali. Ya, umur sebulan gugurkan pun itu dosa. Ya, secara biologis itu sudah ada kehidupan. Ya, kalimat min, pada kalimat min amrihi, ada yang memahami dalam arti dengan, yakni dengan mencampakkan ruh dengan atau atas perintahnya. Ada juga yang memahami kata min dalam arti sebagian ya, lit taba'id, dan kata amar dalam arti urusan, bukan perintah tapi urusan ya. Amrun itu bisa arti
perintah bisa arti urusan ya. Kalau amrun zamannya umurun itu urusan, kalau amrun jawabannya awamir itu perintah. Yang kita harus hati-hati ya. Ya. Takwa itu apa? Melaksanakan imtisalul awamir wajtinabun nawahi ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, itu namanya takwa ya. Ya, andaikan ya, seandainya kita memahami kata arruh ya di ayat ini dalam arti kesempurnaan jiwa dan terhindarnya dari sifat-sifat buruk, maka ini mengisyaratkan adanya hamba-hamba Allah yang memperoleh perlakuan khusus dari Allah sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya ya. Nabi itu maksum, perbuatannya baik, tidak ada buruknya. Manusia biasa ini ada baiknya, ada buruknya, itu sudah dicap. Kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak Adam manusia ini ada tukang bikin salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah itu yang bertobat. Tapi tadi ada pengecualiannya. Seperti para nabi itu maksum. Ya, tidak termasuk kullu bani Adam, ada pengecualiannya. Allah memang membuat begitu. Kalau misalnya semua manusia tidak berbuat salah, mungkin dicabut semua. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang mau berbuat salah. Ya, tapi yang mau bertobat. Ya, jadi sudah diciptakan ya, ada potensi berbuat baik dan berbuat buruk pada manusia, memang seperti itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi kalau kita berbuat salah, jangan putus asa, enggak boleh. Ya, cepat-cepat kita istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa enggak boleh. Ya, karena Allah wasi'ul maghfirah ya. Ampunan Allah maha luas. Ya, munajatnya Gus Dur yang diputar itu mengucapkan apa itu? Yang dibuat oleh Abu Nuwas ya. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa alan naril jahimi ya. Fahabli taubatau ya, tetap saja nggak pantas masuk surga firdaus itu karena kelakuan kita seperti ini. Tapi juga nggak kuat kalau misalnya kena siksa neraka ya. Oleh karena itu kita nggak boleh putus asa, selalu mohon fahabli taubatan, kasihlah ya Allah kami ini taubat, terimalah taubat kami, begitu ya. Ya, kalimat at-talaq ya. Ya, tadi kan laki yalqa itu artinya berjumpa. Laki itu ya, rojulan, saya ketemu dengan seorang laki fitorik di jalan. Ya, artinya apa? Bertemu. Yang dimaksud yaumat talaq adalah hari kiamat. Karena apa? Ketika itu manusia akan menemui buah amalnya atau akan bertemu dengan Tuhan, dalam arti akan diadili olehnya, atau makhluk akan bertemu satu sama lain di padang mahsyar, di mana yang menganiaya ya, yang dolim akan bertemu dengan yang dianiaya, yaitu mazlum ya. Tentunya utang durung nyaur ditagih bolak-balik semoyo mak padha matine. Nah, nanti pada hari kiamat itu ya, akan ketemu itu sing ngutangi ya, sing duwe utang akan ketemu. Ini namanya yaumut talaq, hari perjumpaan. Di samping kita berjumpa dengan amal kita masing-masing, kita ahli taat atau ahli maksiat, nanti di sana akan ketemu. Yauma hum barizun ya, yauma hum barizun, hari mereka nampak dengan jelas ya. Baroza yabruzu, ada dhamir baris ya, dhamir yang jelas, ada dhamir mustatir ya.
Dalam arti apa? Tersingkirnya semua sebab dan penghalang. Ketok welo-welo. Ya, ketika itu tersingkir semua sebab yang pernah menarik manusia memperturutkan hawa nafsu dan menghalangi mereka dari kedekatan pada Allah. Serta melengahkan mereka dari kesadaran tentang keesaan, kemahaluasan ilmu dan kekuasaan Allah dalam menetapkan putusan serta dalam pengaturan alam raya. Ya, orang kadang-kadang terdorong. Mungkin ya orang mengambil milik orang lain karena lapar itu bisa juga ya. Tapi sebab-sebab itu nggak nampak ya. Mengambilnya itu yang nampak nanti di sana. Ya, sudah berulang kali dikatakan milik siapa? Limanil mulkul yauma, milik Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Ya. Ya, ada pertanyaan semacam itu, limanil mulku, ya, milik siapa? Ya, ada yang berpendapat bahwa yang mengemukakan pertanyaan dan jawaban itu adalah Allah sendiri. Limanil mulku, ya, pada saat tertentu kan ditutup mulut manusia ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, ya, dalam surat Yasin. Wa tukallimuna aydihim tashhadu arjuluhum. Jadi yang bertanya itu Allah sendiri. Limanil mulku, siapa kekuasa pada saat ini? Ya. Ketika itu semua bungkam, ya, sehingga Allah pula yang menjawabnya. Pertanyaan itu betul-betul menampakkan kelemahan semua pihak. Gak iso popo lah pada saat itu. Yang pernah mengaku atau merasa seperti penguasa. Ya, apalagi penguasa yang tidak jujur ya. Penguasa itu kan banyak ya. Napoleon itu penguasa, Mussolini itu penguasa, Ferdinand Marcos itu juga penguasa. Mereka nanti akan tahu apa akibat dari perbuatan-perbuatan. Hitler itu juga penguasa, Stalin itu juga penguasa. Ya, Umar bin Abdul Aziz juga penguasa sebagai khalifah. Tapi ada perbedaan, yang satu adil, yang lain dolim. Ya, atau bertujuan menimbulkan pemantapan jawaban yang akan diberikan. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa jawaban tersebut merupakan pengakuan semua penguasa duniawi bahwa mereka tidak berdaya dan tidak berkuasa, hanya Allah semata-mata. Ya, tak sebutkan tadi. Apakah Stalin, ya, apa Khrushchev, ya, apa ya presiden-presiden atau raja-raja di mana-mana atau diktator-diktator di mana-mana. Ya, ada lagi yang berpendapat bahwa pertanyaan dan jawaban itu dikemukakan antara peniupan sangkakala pertama dan kedua. Ada yang berpendapat. Jadi bukan di mahsyar, tapi waktu ditiupkan oleh Israfil pertama, kemudian ditanyakan, kan semua sudah geluntung, sudah mati, ditanya limanil mulkul yauma. Ya. Kemudian baru ditiupkan sangka kedua. Ya, kemudian bangkit. Ya, kita lalu tangi dewi-dewi, ya, tangi dewi-dewi. Tapi karena kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang asalnya sudah turu beribu-ribu tahun, tangi, ditangekno ya, ditangekno. Ya, yakni setelah semua makhluk meninggal dan sebelum mereka dibangkitkan kembali. Ketika itulah Allah berfirman, dan tentu saja tidak ada yang menjawab. Karena semua sedang mengalami kematian, dan karena itu pula Allah sendiri yang menjawabnya. Ya. Jika pendapat ini yang mungkin diterima, maka potongan ayat ini merupakan kiasan tentang punahnya, hilangnya, habisnya semua kekuasaan raja-raja, maharaja-maharaja, presiden-presiden, dan yang tinggal kekal hanya kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekedar kita tahu ya, tapi ini adalah keyakinan ya, akidah kita yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Ya, saya tambah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. La dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab.
pada hari itu ya, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang diberi balasan apa yang diusahakannya. Ya, bima kasabat. La dzulmal yauma, tidak ada penganiayaan pada hari itu. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ya, berapa miliar manusia mulai Adam sampai yang terakhir itu hitungannya cepat. Ya, kalau ada sekarang ada komputer yang sekarang megabyte, itu Allah lebih cepat lagi dan tidak ada yang keliru gitu. Akurat hitungannya itu ya. Ya, setelah jelas bahwa semua kekuasaan di tangan Allah, maka kini diuraikan sekelumit dari dampak kekuasaannya yang mutlak. Ya, tidak jelas apakah ayat di atas merupakan lanjutan dari pernyataan ayat yang lalu dan merupakan kesatuan ataukah kandungan ayat di atas merupakan ucapan makhluk yang sedang menanti perhitungan Allah. Apapun hakikat dari itu dan siapapun pengucapnya atau kapanpun, yang jelas bahwa pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Ya, setelah Allah melakukan perhitungan yang teliti atas tiap orang. Ya, mulai sholatnya, zakatnya, silaturahimnya, itu semua tercatat. Tidak ada sedikit pun penganiayaan pada hari kiamat itu, tidak ada kecurangan atau pengurangan pahala atau penambahan siksa, nggak ada. Bahkan kalau mengendaki mengampuni, yang dosa pun juga diampuni. Semua ditempatkan pada tempat yang semestinya. Ya, bahkan saya ulangi, Allah menambah anugerahnya bagi yang taat. Baca 1 sholawat diganjar 10 kan gitu kan, kemurahan. Ya, orang infak fisabilillah dengan ikhlas dilipatkan 700 gitu kan. Itu semua berjalan dengan cepat karena sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Ya, bagi makhluk kecepatan adalah penggunaan waktu lebih singkat dari waktu yang semestinya, atau diduga ya, kadang-kadang pikir kita angen-angen ya, mau ke Surabaya kira-kira makan waktu berapa ya, karena porong dan sebagainya itu mungkin terlambat, hitungannya 2 jam gitu ya. Tapi tahu-tahu karena semua lancar 1 jam 1/4 sudah sampai Surabaya gitu ya. Itu cepat menurut ukuran manusia. Ya, misalnya dari Arjosari ke Gadang misalnya, perhitungannya ya kalau biasa itu, apalagi menurunkan, menaikkan pendukungan, naik angkot bisa 1,5 jam gitu. Tapi karena sudah penuh, supirnya tidak ada turun di jalan, itu bisa kurang dari 3/4 jam. Itu ukuran cepat menurut kita. Betapa tidak cepat perhitungan Allah, sedang Dia tidak memerlukan waktu untuk menceritakan sesuatu. Allah tidak perlu waktu. Kita ini hidup ini perlu waktu dan tempat. Tapi Allah tidak ada. Ya, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yasin, ya, yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, Allah tidak perlu menanti selesainya satu pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, karena Dia tidak terhalang oleh apapun. Ya, kita mau berangkat aja masih paling tidak masih berwudu, ganti pakaian, masih buka pintu, kemudian nutup pintu kan gitu. Allah tidak perlu itu. Ya, kecepatan perhitungan mengisyaratkan pula sempurnanya keadilan. Karena salah satu makna keadilan adalah penyerahan hak kepada pemiliknya melalui cara yang tercepat. Itu artinya adil. Orang ini berjasa, ya jasanya dikasih seketika, tidak usah menunggu. Ya, orang ini orang suka silaturahim oleh Allah langsung sebenarnya itu. Ya, badannya sehat, diberi umur panjang, dimurahkan rezekinya. Ya, karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, penangguhan pembayaran bagi ya
pembayaran utang bagi yang mampu adalah kedzaliman, yakni salah satu bentuk keadilan. Matlul ghani dzulmun, itu ya hadisnya begitu ya. Nunda-nunda bayar utang padahal orang ini mampu, itu kedzaliman. Ya, kalau sudah punya duit utang ya di sahur gitu loh. Jangan nunda-nunda sing nagih nganti kesel, gone atoh malah nagih mengeluarkan ongkos. Dan mudah-mudahan tidak terjadi sehingga hubungan kita itu jadi enak ya. Yang ngutangi disambati meneh itu enggak buat-buatan. Oh, biyen kok gak nyaur-nyaur. Tapi kalau wis wayahe nyaur-nyaur, itulah ya. Apa yang dikatakan Rasul, matlul ghani dzulmun ya. Orang kaya menunda-nunda membayar kewajibannya, kedzaliman ya. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya, taufiknya, sehingga sedikit mungkin kalau ada zalim, sedikit mungkin ya kedzaliman yang kita cepat-cepat sadar dan beristighfar kepadanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.